Suster, silakan menyampaikan pesan. Terima kasih Rama untuk waktunya. Betul bahwa dalam mengisi hari-hari usia lanjut saat ini kita tetap memperhatikan kesehatan kita, ya. Tadi saya sudah tensi satu-satu, ya. Saya melihat tensi dengan usia yang sekitar ibu, bapak sebenarnya masih dalam batas yang baik, ya. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu jauh rendah. Tetapi kita sekarang yang terbaru yang harus hati-hati ketika usia itu muda atau udah lansia. Tensi yang baru yang baik itu yang sekarang menjadi penelitian yang terbaru itu 140/90 itu sudah harus hati-hati. Jadi kalau sudah di atas 140 itu sudah dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Kenapa? Karena banyak kasus kematian saat ini disebabkan oleh karena darah tinggi. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala sakit kepala, kemudian rasanya kok kayak bergoyang begitu, itu harus langsung rasa, oh berarti aku takutnya tensi saya tinggi, jadi langsung dicek. Bidan dekat nggak? Ada. Nah kalau bidan dekat, kalau bidan dekat ada di situ kan bisa tensi setiap mungkin seminggu sekali, kontrol saja tensinya. Kalau tensinya selalu tinggi selama ini, kalau rendah normal kayak nenek ya aman aja, nggak apa-apa, nggak usah tiap bulan atau tiap ini, paling 2 bulan sekali boleh. Nah untuk itu tensi itu sangat harus diperhatikan. Yang pertama tidak boleh lebih dari 140. Terus caranya bagaimana biar tidak tinggi? Kalau misalnya tensinya sudah tinggi berarti harus mulai mengatur pola makan, ya. Makanan yang kadang membuat tensi tinggi itu apa? Ikan asin. Ikan asin, karena kenapa? Garamnya tinggi, asinnya terlalu tinggi. Terus yang kedua apa lagi? Makanan. Makanan itu bisa karena dari tingginya itu bisa karena dia lemak. Daging-daging yang gaji yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga santan. Ya, jadi kalau makanan kalau terlalu banyak santan itu bisa membuat tensi kita naik. Ya, karena itu minyak. Ya. Kalau kita dibilang istilahnya kolesterolnya. Terus yang kedua itu tadi makanan, ya. Kemudian yang kedua tadi Bapak betul, kurang tidur, kurang istirahat karena terlalu semangat bekerja ke kebun, kemudian ngerjain apa sampai rumah nggak istirahat. Ini tegang, otak kita tegang. Oksigennya ke otak yang harus ada dipenuhi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, akhirnya tinggi tensinya, kemudian pecah pembuluh darah. Nah kalau sudah pecah pembuluh darah susah sembuhnya karena otak itu perlu ada oksigen dalam setiap waktunya. Kurang berapa detik aja kalau jaringan otak kurang oksigen itu akan membuat lumpuh. Ya mungkin tidak bisa omong secara normal lagi. Kadang mungkin ingatan, kadang lupa, ya. Itu karena kurang oksigen. Itu kurang istirahat. Jadi kalau kita habis capek, habis dari kebun, ada waktu tidur, istirahat aja. Gak usah mikir yang lain-lain, udah rest. Hilangin apa yang menjadi pikiran, hutangnya banyak atau apa. Gak usah dipikirin dulu. Itu nanti akan, ya Tuhan juga akan menyelesaikan, dibantu dengan caranya. Itu istirahat butuh. Terus yang ketiga, olahraga. Kenapa olahraga penting? Ya, nah meskipun saya olahraga kerja ke kebun, itu bukan olahraga, itu memang bekerja, ya. Tapi kalau olahraga itu pagi-pagi pas bangun tidur menghirup udara pagi kan masih bisa tuh jalan pagi. Jalan pagi nggak usah pakai sendal, tapakin di kerikil-kerikil begitu, itu membuat relaksasi pembuluh darah kita lancar. Hirup udara pagi segar itu membuat otak kita menjadi terpenuhi dengan oksigen. Jadi itu penting. Jadi pertama makanan, kedua istirahat, ketiga olahraga. Jangan lupa minum dari pola makan tadi, minum air putih 1,5 liter. Sudah nyampe belum? Ya. Atau minum serbuk, udahlah. Kopi aja yang paling banyak, teh aja yang paling banyak. Enggak. Air putih lebih bagus dibandingkan air yang lain. Kenapa? Karena kalau air putih itu ada oksigen di dalam kandungan elektrolitnya. Jadi kalau kopi itu sudah campuran, ada kafeinnya, ada yang lainnya, sehingga oksigen juga harusnya butuh oksigen,
otak butuh oksigen, ternyata nggak dipenuhi dengan air putih itu. Jadi sekarang kalau misalnya mau teratur, punya botol minum kan, atau mungkin teko, isinya mungkin 1 liter. Itu dilihat kalau 1 hari itu udah habis berarti bagus. Tapi kalau 1 hari masih setengah berarti kita belum penuhi untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi air putih itu sangat penting. Ya resikonya hanya kamar mandi, iya itu berarti normal. Berarti apa yang kita minum yang harus keluar. Berarti kan ginjalnya bagus. Justru kalau misalnya tidak kencing dan minum banyak berarti ginjalnya rusak. Jadi itu resikonya udah baik. Ya. Jadi kalau suster semoga bisa mencoba menyampaikan ini, silakan sampaikan ke yang lain juga. Mungkin di rumah ada keluarga atau juga siapa tetangga. Ternyata pola hidup kita tuh sebenarnya sederhana. Gak usah makanan yang enak-enak, sayuran aja rebusan juga cukup. Proteinnya dari telur juga sudah cukup, tahu tempe sudah cukup. Mungkin sekali waktu daging nggak apa-apa, ya. Tapi itu udah cukup. Buah-buahan, kalau di sini ada pisang, ada hasil kebun sendiri, dijadikan itu sebagai kebutuhan juga. Iya. Harus dipenuhi, ya. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih, Suster. Semoga bermanfaat dan harapannya tetap sehat. Ya. Dan jangan lupa yang terakhir, berdoa. Nah, itu membuat kita lebih tenang, lebih hening, ya. Lebih damai hati kita, berpikir positif dengan semua hal, bisa membantu banyak orang, ya. Sehingga kesempatan hidup kita jadi lebih baik. Ya. Itu terima kasih. Baik. Tuhan berkati. Mau umur panjang atau umur pendek? Panjang. Nah, semua juga pasti mau umur panjang, ta. Kita berterima kasih sudah diberi bahan pengajaran oleh suster bidang kesehatan.